Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radia Syahmirbad, NIM 2019-20 128, kelas B semester 5. Saya berasal dari Universitas Muria Kudus, dan kali ini saya akan menganalisa kasus Andi, kasus pidana anak ya di sini. Jadi di sini analisa kasus Andi ini saya gambarkan bahwa Andi yang berusia 13 tahun terhadap Bunga 8 tahun, di mana mereka melakukan hubungan yang seharusnya tidak mereka lakukan gitu. Ya, kasus ini berawal pada bulan Januari 2020 dan Andi juga dilakukannya pada usia 12 tahun, dan mereka juga melakukan hubungan seksual tersebut sebanyak 8 kali dalam kurun 1 tahun, dimana 3 kali itu di rumahnya korban, dan yang kedua kali di rumah pelaku, dan ketiga kali di kebun. Jadi ada 8. Dalam kasus ini juga tidak ditemukan indikasi pemaksaan, jadi mereka benar-benar saling suka dan tidak ada penganiayaan juga ya di situ. Adapun motif pelaku juga dilandasi dengan seringnya menonton pornografi atau kecanduan ya, pornografi. Adapun juga alat bukti di sini berupa surat visum et repertum yang ditemukan luka lecet pada bibir kemaluan di arah jam 1 dan berada di arah jam 7. Andi juga dikenakan pasal 81 tentang perlindungan anak, yang dimana Andi melakukannya dengan cara memasukkan jari ke dalam vagina ya. Jadi saya sebagai kuasa hukum Andi, jadi Andi ditunjuk sebagai tersangka. Yang pertama, tindak pidana persetubuhan dengan dinyatakannya P21 melanggar pasal 81 ayat 2 Undang-Undang 35 tahun 2014. Juga pada pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang berbunyi setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Jadi pada keterangan di atas itu tuh tidaklah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Andi gitu. Yang dimana persetubuhan tersebut itu dilakukan sebanyak 8 kali itu saling suka. Tidak ada indikasi memaksa. Jadi di sini sebagai kuasa hukum itu kita mengupayakan untuk diversi ya di tingkat penyidikan, namun upaya tersebut gagal ya. Dan mengenai dakwaan oleh jaksa penuntut umum, yang dimana Andi juga kena pasal 76D junto pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, juga pada pasal 196 ayat 1 KUHP mengajukan eksepsi terhadap dakwaan selaku kuasa hukum terhadap dakwaan jaksa penuntut umum dengan keberatan bahwa dakwaan tidak dapat diterima. Lebih tepatnya lagi, jika Andi didakwakan dengan pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 ya, karena tidak ada unsur pemaksaan kekerasan.
Sistem peradilan anak, tindakan pidana yang dilakukan oleh Andi akan dikenai pertanggungjawaban saat Andi berusia 14 tahun. Jadi anak yang belum berusia 14 tahun hanya akan dijatuhkan sanksi setengah dari pidana penjara orang dewasa. Dan itu sesuai dengan pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang UU SPPA. Ya. Oh ya, di sini uh, itu dapat dilakukan diversi jika memenuhi syarat yang telah disebutkan pada pasal 7 ayat 2 UU SPPA, yaitu jika ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Nah, pada kasus Andi ini uh, tidak dapat melakukan diversi karena yang pertama juga uh, pidana penjaranya ancamannya itu 15 tahun. Ya. Nah, dari pasal di atas dan juga ancaman yang diberikan oleh Andi bahwa upaya diversi tidak dapat dilakukan, namun dapat dilakukan proses eksepsi mengenai pasal yang digunakan tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Andi. Jadi seperti itu. Uh, Mungkin itu saja analisa kasus yang bisa saya analisa. Maaf jika ada kekurangan dan saya merasa masih banyak kekurangan juga. Terima kasih juga Pak Yusuf telah memberikan tugas ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.